Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, ziarah kubur merupakan salah satu tradisi yang biasa dilakukan masyarakat muslim. Dalam ketentuan syariat, Islam membolehkan umat muslim untuk melakukan ziarah kubur. Namun anjuran ziarah kubur itu lebih menekankan kepada tujuannya, yaitu mengingatkan diri kepada kematian dan untuk melembutkan hati, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Dahulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, namun sekarang ketahuilah hendaknya kalian berziarah kubur, karena ia dapat melembutkan hati, membuat air mata berlinang, dan mengingatkan kalian akan akhirat. Namun jangan kalian mengatakan perkataan yang tidak layak atau qaulul hujur. Hadis riwayat Al-Hakim. Akan tetapi, terkadang ada banyak hal yang dilakukan peziarah yang seharusnya tidak diperbolehkan saat berziarah kubur. Lantas, apa saja hal yang tidak boleh dilakukan ketika ziarah kubur itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Berdoa dan memohon kepada kuburan. Memang pada awal-awal Islam berkembang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat melarang orang-orang Mekah pada waktu itu untuk berziarah kubur. Hal itu karena masih lemahnya pemahaman mereka tentang Islam, sehingga dikhawatirkan terdapat hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Akan tetapi, larangan itu kemudian dicabut oleh Rasulullah seiring menguatnya pengetahuan mereka tentang keislaman dan keimanan mereka kepada Allah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Dahulu aku telah melarang kalian berziarah kubur, namun sekarang berziarahlah kalian ke sana. Hadis riwayat Muslim. Ternyata sifat-sifat jahiliyah yang terjadi di zaman Rasulullah SAW dahulu terulang kembali di zaman ini dengan banyaknya orang-orang yang berdoa dan meminta kepada kuburan. Padahal sesungguhnya meminta sesuatu harusnya dilakukan bukan kepada kuburan, akan tetapi langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan seperti ini bisa jadi termasuk ke dalam perbuatan syirik, sebagaimana Syekh Ibnu Utsaimin radhiyallahu anhu mengatakan, siapa yang meminta berkah dengan penghuni kuburan, baik di masjid atau di luar masjid, kalau dia berdoa, meminta pertolongan atau meminta bantuan, atau meminta keperluan kepada mereka, maka perbuatan ini termasuk syirik akbar yang mengeluarkannya dari agama. Kalau dia tidak berdoa kepadanya, akan tetapi mengambil berkah dari tanahnya dan semisal itu, maka ini termasuk syirik asgor atau kecil, tidak sampai ke syirik akbar, kecuali kalau dia berkeyakinan bahwa keberkahannya itu dapat mendatangkan kebaikan selain Allah. Ini termasuk musyrik dan syirik akbar. Memberikan sesembahan kepada kuburan. Hal selanjutnya yang menjadi larangan untuk dilakukan saat berziarah kubur adalah memberikan sesembahan kepada kuburan, baik itu sesajen, sembelihan hewan, dan lain sebagainya. Kebiasaan seperti ini merupakan kebiasaan yang sudah ada sejak zaman jahiliyah, di mana pada masa itu banyak orang-orang yang mempersembahkan tumbal atau sesajen kepada makhluk halus yang dianggap sebagai penunggu tempat-tempat keramat tertentu. Kegiatan seperti ini termasuk dalam hal yang diharamkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bahwasanya ada beberapa orang dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari kalangan jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Al-Quran Surat Al-Jin ayat 6. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah hari di waktu Allah menghimpunkan mereka semua, dan Dia berfirman,
Hai golongan jin atau setan, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Lalu berkatalah teman-teman dekat mereka dari golongan manusia, para dukun dan tukang sihir, ya Rob kami, sesungguhnya sebagian dari kami telah mendapatkan kesenangan atau manfaat dari sebagian yang lain, dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, neraka itulah tempat tinggal kalian, sedang kalian kekal di dalamnya, kecuali kalau Allah menghendaki yang lain. Sesungguhnya Rabb-Mu Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 128. Duduk atau berdiri di atas kuburan orang lain. Hal selanjutnya yang perlu diperhatikan dan menjadi larangan dalam melakukan ziarah kubur adalah duduk atau berdiri di atas kuburan. Hal semacam ini sangat banyak terjadi di zaman ini, padahal yang diperbolehkan adalah berjalan di samping atau di antara pusara-pusara kuburan. Orang-orang yang masih melakukan hal-hal yang dilarang ini bagaikan mereka berjalan di atas bara api, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Sungguh jika salah seorang dari kalian duduk di atas bara api sehingga membakar bajunya dan menembus kulitnya, itu lebih baik daripada duduk di atas kuburan. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah pembahasan mengenai 3 hal yang dilarang ketika berziarah kubur. Ketiga hal itu adalah berdoa dan memohon kepada kuburan, memberikan sesembahan kepada kuburan, dan duduk atau berdiri di atas kuburan. Sesungguhnya anjuran berziarah kubur di samping untuk mengingatkan diri akan kematian, dianjurkan pula untuk mendoakan ahli kubur agar diberikan tempat terbaik di sana, bukan untuk meminta-minta kepada mereka, karena sesungguhnya tak ada yang paling dibutuhkan ahli kubur selain kiriman doa dan pahala dari orang-orang yang masih hidup di dunia. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Seorang mayat dalam kuburnya seperti orang tenggelam yang sedang meminta pertolongan. Dia menanti-nanti doa ayah, ibu, anak, dan kawan yang terpercaya. Apabila doa itu sampai kepadanya, maka itu lebih ia sukai daripada dunia berikut segala isinya. Dan sesungguhnya Allah menyampaikan doa penghuni dunia untuk ahli kubur sebesar gunung. Adapun hadiah orang-orang yang hidup kepada orang-orang mati ialah memohon istighfar kepada Allah untuk mereka dan bersedekah atas nama mereka. Hadis riwayat Ad-Dailami. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.